Nah kita ini kan sedang banyak kehilangan Pak. Sebagai bangsa, sebagai manusia, sebagai umat, kita itu sedang mengalami banyak kehilangan. Yang mungkin kita menyadari, yang mungkin kita tidak menyadari. Nah maka kemudian I'm going to think, kemudian si Black Sabbath tadi bertekad kalau gitu saya harus melakukan perubahan-perubahan yang sebaik-baiknya untuk supaya saya tidak kehilangan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, maka sekarang kita mulai dari yang mana, Mas? So, kita mulai dari mana? Cak Don, yang menonton ini lewat YouTube sekaligus juga kita Zoom dengan teman-teman KIM. KIM ini kelompok informasi masyarakat, ini partnernya Pak Wali Kota, partnernya Dewan. Jadi ini saya kira menarik karena kalau dulu itu dalam tatanan, tadi kan Cak Nun bilang di masyarakat, di rakyat, di penduduk. Nah saya melihat bahwa KIM ini rakyat karena mereka kalau dalam teori komunikasi itu namanya two step flow communication. Jadi tidak serta-merta rakyat penduduk itu juga paham terhadap hak. Nah ini orang-orang yang terpilih yang kemudian membagi informasi kepada masyarakat. Jadi mereka penjaga hoax dan sebagainya di lokalnya. Kalau gitu kita harus berrakaat. Kita tidak bisa sholat sepanjang masa, tidak usah sholat daim. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan-perubahan, terutama soal kemaslahatan komunikasi, itu kita mikirnya nggak usah gede-gede. Nanti tahun 2024 kan kita sudah dapat kepak sayap sekarang ini. Sudah kena kepak sayap dan seterusnya. Jadi kita sudah tidak melihat ada kemungkinan perubahan, itu hanya akan merupakan kontinuasi dari oligarki yang sekarang terjadi dan seterusnya. Jadi kita juga tidak sombong-sombong, tidak sok-sok, tapi pokoknya seadanya lah. Jadi kalau misalnya penyadaran misalnya antara negara dan masyarakat, antara penduduk dengan rakyat, dengan masyarakat, dengan umat tadi itu, enggak usah presiden yang ngerti itu enggak apa-apa deh. Udah terusin kepak sayap aja enggak apa-apa deh. Tapi wali kotanya, lurahnya, bupatinya di lokal-lokal itu kalau bisa membangun itu. Jadi membangun. Sekarang nanti kita detailkan. Kalau gitu kudune ya apa sih komunikasi ini. Ojo sampai ngomong ya apa nang rakyat, ojo sampai gak ngomong ya apa nang rakyat kan gitu. Nah sekarang kita harus urus seluruh faktor-faktor dalam komunikasi itu Mas. Jadi saya kira karena Madiun ini kelihatannya memang sudah melakukannya dengan cukup baik selama ini sehingga ada gejala-gejala kemajuan dan keharuman baru di Madiun dibanding ketika dulu saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu di sini itu ya masih ada banyak hal yang saya menyebutnya karihun itu bahasa Arab artinya hal-hal yang membuat kita benci. Hal-hal yang membuat kita ingin tidak ada itu. Jadi kan hidup ini kan ada di kiri kanan kita itu baik dekat maupun jauh itu kan ada yang tidak kita sepakati, yang kita tidak sependapat, kemudian kita tidak setujui, kemudian ada yang kita jengkel dengan adanya itu, atau sampai akhirnya kita tuh uring-uringan, jangan nonton TV lihat apa Jakarta, kita uring-uringan sampai ke tingkat benci. Nah ketika banyak hal datang ke kita dan ada di sekitar kita itu menimbulkan kebencian itu namanya dalam bahasa Arab karih. Ya. Nah, karih itu kemudian menjadi kata makruh. Jadi dalam matriks hukum Islam kan ada wajib, ada sunat, ada mubah atau halal, ada makruh, ada haram. Jadi itu saya kira matriks hukum yang paling lengkap dan itu penjelasan hidup yang paling luar biasa. Jadi di dalam segala hal, tidak hanya soal sholat dan soal minuman keras ya. Hal apa saja itu kita harus mengukur ini wajib apa tidak. Jadi kalau kita wali kotanya itu wali kota yang kualitasnya wajib. Wajib itu artinya jangan sampai tidak ada. Harus dia. Itu namanya orang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dia adalah wali kota yang kualitasnya wajib, mutunya itu wajib. Ada yang sunat. Ya sunat iku alhamdulillah ora ya serapopo, itu kan sunat. Nek wali kota mubah atau hal ya koyo ben ora koyo ben kan itu kan. Kalau makruh adalah wali kota yang rakyat bilang gini, yo nek iso aja kae ta. Nek iso aja kae. Nek haram, wali kota atau bupati atau pemimpin yang haram itu nek kuwi moh tenan itu haram. Nah, di Indonesia ini belum ada penduduk yang berani mengharamkan pemimpinnya.
mereka paling pol memakruhkan atau karih tadi itu maksudku. Nah, dari situ kita akan berangkat mengenai komunikasi. Jadi komunikasi ini kan juga harus jelas hulu hilirnya. Komunikasi itu bahasa Arabnya itisolah. Itisolah itu kalau sampean ke UEA, Uni Emirat Arab, di sana ada Telkomsel atau Indosatnya itu namanya Etisalat. Tulisannya ETISALAT, Etisalat. Jadi kuwi ana tanggomu jenenge Eti sregep salat. Jadi orang Arab itu Pak, begitu melakukan translasi dari huruf Arab ke Latin, itu mereka ikut Eropa dan Amerika. Jadi kalau kita kan itisolah itu ya nulisnya itisolah ITTISHALT. LAT kan gitu, itisolah. Makanya pemain sepak bola Liverpool yang dari Mesir itu namanya Muhammad Salah. Padahal maksudnya kan Solah, nah di sini kan Gus Solah. Di sini Gus Solahuddin, namanya sama kok itu. Tapi di Inggris disebut Salah. Itu oleh arek Jombang kan digawe lagu, Pak. Salah, oleh, gak salah, ya oleh kan gitu. Jadi Muhammad Salah ya apa ya? Karena translasi barat ini memang menurut saya paling tidak disiplin, Pak. Nyun sewun. Jadi komunikasi itu bahasanya itisolah. Sampainya sesuatu ke titik yang lain. Jadi kalau wasilah itu penyampaiannya. Itisolah adalah sampai persambungannya. Nah, kita memang di Indonesia ini bingung. Kita yang orang dusun itu bingung sama Jakarta karena Jakarta itu ngikutnya Arab, Arab ngikutnya Amerika. Gitu. Saya bertahan ikut Gontor sama Jombang aja kalau saya. Jadi kalau sholat itu ya SHOLAT. Tapi kalau pakai translasi Inggris SA, shot itu S. Jadi nek dakoni sampean mau salat apa? Maksudnya salat itu makanan tuh Pak di Pizza Hut tuh Pak. Ambil salat apa tidak? Ntar saya sudah sholat Isya tadi. Jadi orang cedok. Jadi memang bahasa Inggris itu menurut saya itu bahasa yang paling relatif, bahasa yang paling tidak punya disiplin. Di sekarang tuh ada pemain MMA, Mixed Martial Art, juara UFC dunia, itu namanya Ngannou, Francis Ngannou. Nah semua penyiar, semua komentator nyebutnya Ngannou. Ngannou. Jadi Ngawi, duduk Ngawi Pak. Ngawi. Nganjo. Jadi wong barat itu saya enak dhewe. Nganu, loh, apa mereka menolak NG? Wong mereka bikin sleeping, reading. Kenapa kalau untuk kata awal mereka enggak mau? Nganu, Ngawi. Gitu, Ngawi, Nganu. Padahal Ngawi, mereka enggak bisa ngomong Ngawi itu enggak bisa. Apa karena keterbatasan kosakata seperti kita kalau bukan kosakata Pak, itu ucapan loh. Pengucapan kok, pengucapan. Oke. Ya kalau orang Jawa kan dulu memang misalnya lohor itu dari zuhur itu ya. DH itu jadi L. Itu kan tradisional dulu ya. Tapi kita sekarang kan tahu bahwa itu aslinya DL. Jadi kalau shot itu ya SH. Kalau sin itu S. Sekarang kalau sholat itu ditulis salat. Terus kalau siam banyak shot yang lain akhirnya ditulis S menjadi lucu. Sekarang kalau insya Allah kan dulu diributkan insya Allah kan pakai INSHA. Itu ikut barat. Karena barat itu misalnya SH itu bacanya shin. Kalau kita shot, shin. Misalnya the sun shine. Shine itu SHINE. The sun shine. Kemudian kalau kita SH itu untuk shot. Kita tuh cetong nek Jawa cetong. Kalau S itu sin, kalau shot itu SH, kalau dot itu DL karena mendal Pak. Kalau do itu DH, kalau dot itu DL. Kalau dzikir itu DZ, karena ada unsur D-nya, ada unsur Z-nya. Tapi kan sampean tahu Ustadz kita di Jakarta kan bikin majelis az-zikra pakai Z. Padahal itu kan dal, bukan Z, bukan Z. Kalau az-zikra kan zakar sini Pak. Nah, zakarmu tanya apa? Kan gitu. Jadi kita ini harus itu aja kita nggak jelas kok. Di situ aja kita nggak jelas. Jadi kita harus mempertegas dari soal huruf saja kita
sudah tidak tegas kok. Oleh karena itu jangankan nanti soal komunikasi dalam hal-hal yang lebih kualitatif, yang lebih urgen kan gitu Pak. Jadi sekarang kita bicarakan soal-soal apa banyaknya diskomunikasi atau disinformasi dari manapun. Sekarang kan gini Cak Nun, orang-orang lokal, istilahnya orang Madiun itu kan sekarang tidak lagi hanya menerima informasi dari lokal karena perkembangan komunikasi itu. Nah itulah kenapa Kim ini bagian dari yang tetap menjaga komunitas di situ. Ki salah, ki bener, patute dan sebagainya. Dia berfungsi untuk bukan mengontrol, mengawasi. Saya mengibaratkan gini Cak Nun, kalau di masa-masa silam itu kan peranatan Jawa itu kan ada pamong yang mengatur masyarakat ya. Jadi menjadi rakyat itu harus ada pamong yang menjaga. Dan ini tradisi itu enggak ada. Tata pemerintahan dirubah. Jadi sekarang kemaslahatan komunikasi itu kan nomor satu bukan urusan Kim. Bukan. Kim kan tidak punya posisi yang merangkum semua. Ini partisi masyarakat. Jadi ini ada pada individu pemimpin. Ya, jadi misalnya Pak Wali Kota, ya dia yang memimpin komunikasi. Kim itu hanya bagian saja dari. Nah sekarang masalahnya yang berkomunikasi ini siapa? Kan ada banyak pihak. Ada Pak Maidi sebagai wali kota, ada Pak Maidi sebagai muslim, ada Pak Maidi sebagai laki-laki, ada Pak Maidi sebagai bapak, ada Pak Maidi sebagai penduduk mana, dan seterusnya. Itu kan ada banyak ragam. Ada di dalam dirinya Pak Maidi itu kan ada hati, ada pikiran. Yang ngomong ini pikirannya apa hatinya. Nah, sekarang itu sampai ke detail, Mas Sugeng. Sebenarnya yang memimpin itu pikirannya hati ini, kan gitu. Jadi kalau Anda jadi presiden, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur itu kepemimpinanmu itu landasannya itu di hati apa di pikiran? Yang mana yang memimpin? Kepala apa dada? Dada. Kalau saya mengacu kepada Rasulullah, ketika beliau dulu kecil didatangi lagi itu yang dibedah dadanya, bukan kepalanya, yang dioperasi kepalanya. Jadi hati itu memimpin. Jadi pikiran itu adalah birokratnya atau pegawainya hati. Tapi presidennya adalah hatinya. Jadi pemimpin itu nomor satu adalah, kalau sekarang saya pakai wacana Nabi Muhammad lagi ya. Kalau Rasulullah itu kan menurut rumusan Allah, Rasulullah itu kan ada di kalimat sebelum sholat tuh Pak. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'mina raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad itu didatangkan oleh Allah dengan bekal rasa tidak tega kepada orang yang menderita. Azizun alaihi ma'anitum. Jadi gak tega ndelok tukang becak menggeh-menggeh, ndelok wong mikul kabotan, ndelok wong kok pucet katanya gurung mangan sak piturut itu gak tega. Jadi bekal pemimpin nomor satu itu bukan profesionalitas, bukan keterampilan manajemen, bukan apa. Ya itu penting, tapi itu urusan otak. Nah yang nomor satu adalah rasa tidak tega kepada penderitaan orang lain. Azizun alaihi ma'anitum, kemudian harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian dia penuh kasih sayang, penuh kesantunan kepada rakyatnya gitu. Nah, apalagi kalau kita lengkap dengan sifat Rasulullah siddiq, amanah, tabligh, fatona, itu kan menurut saya kalau pemilu ya itu kalau saya. Jadi kita cari anggota DPR, kita cari wali kota, kita cari bupati yang siddiq, amanah, tabligh, fatona. Kenapa enggak pakai itu? Kita pakai Pancasila aja. Pancasila ya nilai Islam ngono. Kata adil, kata hikmah, kata macam-macam, ada 8 kata di Pancasila yang pinjem dari idiom Islam. Mbak wis mesti sana ini anjane nyiduk pisan tuh, timbangannya gak jelas gitu loh. Nah, sekarang kalau pilkada, kenapa tidak pakai? Mari kita cari pemimpin Madiun yang siddiq, amanah, tabligh, fatona, dan ini kita pahami secara komprehensif. Ini bukan 4 sifat, tapi itu gradasi dan sebab akibat. 4 itu dialektis, jadi dia harus siddiq. Siddiq itu temenan. Dia sungguh-sungguh temenan deh. Nek ngomong ayo nek cinta ya cinta, nek santun ya santun gitu loh. Karena dia sungguh-sungguh itu namanya siddiq ya, bukan jujur Pak. Karena dia sungguh-sungguh maka dia jujur. Atau kejujurannya itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ya.
Nah, kalau dia sungguh-sungguh, dia sidik, maka dia amanat, dia bisa dipercaya, dia bisa amanah, bisa diamanati. Kalau dia sudah sungguh-sungguh dan bisa dipercaya, maka dia berposisi tablik. Maka dia kalau mau menyampaikan komunikasi, pidato, mau menyampaikan apa-apa, tablik itu menyampaikan ya. Maka kalau dia landasannya sudah sidik, amanah, maka dia tablik. Nah sekarang ini banyak orang tablik tanpa sidik dan amanah. Yang dikeluhkan Pak Suka tadi kan banyak sekali sebaran komunikasi yang tidak lulus sidiknya, tidak lulus amanahnya. Tapi tablik itu penyampaian, sampaikan, sebarkan dan seterusnya. Maka kita kehilangan kecerdasan, tidak punya fatona. Sebab kalau mau tablik menjadi fatona, harus pijakannya adalah sidik dan amanah. Dan gitu.